Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Rosana Daulay, guru SMA Negeri 1 Ulu Barumun, cabang Dinas Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta lomba guru berprestasi dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dengan karya tulis, dengan pemanfaatan digital, meningkatkan partisipasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Ulu Barumun. Pemanfaatan digital dalam pembelajaran oleh guru di SMA Negeri 1 Ulu Barumun termasuk masih rendah. Namun, saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Ulu Barumun selalu berinovasi untuk meningkatkan pengetahuan saya dengan mengikuti berbagai pelatihan maupun kegiatan yang meningkatkan mutu pendidikan, baik itu pelatihan yang dilaksanakan secara online maupun offline. Seperti di tahun ini, pemerintah melakukan pendekatan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Dengan sangat antusias, saya mendaftarkan diri menjadi fasilitator. Dan alhamdulillah, saya terpilih sebagai fasilitator pembelajaran mendalam bagi guru. Hal ini saya lakukan agar saya bisa mengikuti perkembangan metode mengajar yang baru, meningkatkan kemampuan manajemen kelas, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri saya sebagai guru, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang keseluruhannya nanti akan saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas dan juga berbagi ilmu pengetahuan dengan rekan sejawat di sekolah saya dan juga kepada rekan guru yang lainnya. Berikut adalah ruang Indonesia ya. Jadi nanti Bapak Ibu, RT ini masing-masing Bapak Ibu Salah satu buka, tantangan yang ya. saya hadapi di dalam kelas adalah rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena peserta didik seringkali merasa malu menggunakan bahasa Indonesia karena rendahnya penguasaan bahasa Indonesia dan juga kadang sering diejek oleh temannya. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk penjara mengedukasi oleh peserta didik pengadilan tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana Tipikor peserta didik Jakarta dapat Jumat 14 terlibat Juli, secara Kemenkum keseluruhan dinyatakan dalam bersama proses dalam kasus pembelajaran. korupsi. Setelah mengidentifikasi tantangan tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan platform pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya mulai dengan melakukan riset mengenai penggunaan berbagai platform pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Saya membaca literatur platform pembelajaran dan mencari contoh platform pembelajaran yang telah digunakan di sekolah lain yang berhasil membantu peserta didik dengan kesulitan partisipasi belajar yang rendah. Langkah pertama adalah merancang media pembelajaran yang mencakup prinsip pembelajaran mendalam. Saya mengidentifikasi beberapa kriteria pembelajaran mendalam yang relevan, seperti dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Media pembelajaran ini dirancang dengan memanfaatkan berbagai platform pembelajaran dan melibatkan persiapan-persiapan. Nah, setelah merancang, saya melibatkan peserta didik dalam proses tersebut. Setelah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, dapat dilihat dalam pembelajaran telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalaman belajar peserta didik. Nah, peserta didik merasa pembelajaran lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan karena mereka dapat terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar yang baru, tetapi juga prinsip pembelajarannya tercapai. Hiperbola. Nah, kita masuk ke tantangan berikutnya. Ke tantangan kedua. Unsur intrinsik cerpen. Masih penjelasan yang tadi. Tapi kita bermain game. Oke, siapa yang bisa mencocokkan ini ada tantangan unsur intrinsik cerpen? Oke, Nurul silakan. Ambil yang mana saja. Terserah. Setelah Nurul siapa lagi? Oke, silakan Najila. Lepas. Oke, jawab aman. Tema pengorbanan orang tua. Oke, lanjut. Siapa lagi? Irfandi, silakan. Ada satu lagi, siap-siap siapa yang mau? Iya, silakan. Salwa ya? Iya, silakan Salwa. Satu lagi.
Oke, baik. Kita cek apakah ini sudah yakin ini? Sudah. Kita cek. Apakah ini betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan. Kita lanjut ke tantangan berikutnya. Kita maju ke tantangan berikutnya. Melalui pemanfaatan digital, peserta didik juga dapat mengenali kekuatan mereka dan area mana yang perlu ditingkatkan lagi. Hal ini membantu peserta didik merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka dan memberikan peserta didik pemahaman yang lebih baik tentang proses pembelajaran. Peserta didik mulai merasa bahwa mereka memiliki kendali atas pembelajaran mereka dan dapat menetapkan tujuan pribadi untuk diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rosida Zulfikriya dan rekan saya Najila Sawitri Hasibuan. Nurul kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh rekan kami Nurul Ismi. Kepada rekan Nurul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pohon majas. Pohon majas yang kami kerjakan ada 3 macam, yaitu majas metafora, lapang dada dengan apa yang telah terjadi. Secara keseluruhan, praktik baik dengan pemanfaatan digital bagi peserta didik telah membawa perubahan positif dalam lingkungan belajar di sekolah kami, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar semua peserta didik, terutama peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, rendahnya partisipasi dalam pembelajaran, dapat meraih prestasi terbaik mereka. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi pendidik yang lain, dan tentunya pendidik yang menghadapi tantangan serupa. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu semua peserta didik agar merasa dihargai dan mampu berkembang dalam proses belajar mereka. Majas yang kami presentasikan adalah jenis majas perbandingan. Selain 3 majas yang dipresentasikan, coba sebutkan jenis majas perbandingan lainnya. Majas semida dan majas alegori. Alegori, bukan alergi pula nanti kan alegori. Alegori. Nah, berarti Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.